Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang Afzalur Rahman. Yang beranggotakan saya Zeni Arindasari, yang kedua Vita Fauzia Hafnani, yang ketiga Siti Hovifah, dan yang terakhir Widiawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang biografi Afzalur Rahman. Afzalur Rahman lahir pada tahun 1915 dan wafat pada tahun 1998. Adalah seorang cendekiawan muslim dan ahli ekonomi terkemuka di dunia. Ia hidup di lingkungan yang kental dengan berbagai tradisi keislaman. Ia merupakan seorang atlet yang berpendidikan sarjana Islam. Setelah tamat dari sekolah menengah atas, ia melanjutkan pendidikan di Islamic College Lahore yang lulus pada tahun 1967. Setelah lulus, ia langsung pindah ke Inggris untuk kemudian mendirikan The Muslim Educational Trust dengan dukungan dana dari Raja Faisal dari Arab Saudi. Muslim Educational Trust merupakan lembaga yang memberikan pembelajaran tentang Islam ke sekolah-sekolah muslim yang berada di Inggris. Namun pada tahun 1976, Afzalur Rahman meninggalkan The Muslim Educational Trust untuk membangun sebuah yayasan yang lebih berfokus pada penerbitan buku-buku Islam. Di lembaga ini, Afzalur Rahman mulai menyusun sebuah ensiklopedia yang menjelaskan tentang perjalanan sejarah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, pada pertengahan tahun 1980-an, ensiklopedia ini terbit sejumlah 8 jilid. Ensiklopedia tersebut berjudul Ensiklopedia Muhammad of Sirah. Pada tahun 1998, setelah Afzalur Rahman meninggal, ditemukan jilid ke-9 dari ensiklopedia tersebut yang belum diterbitkan. Gagasan Afzalur Rahman tidak hanya berfokus pada ensiklopedia Nabi Muhammad SAW, melainkan terdapat karya lain. Dalam bidang ekonomi, Afzalur Rahman juga menuangkan isi pikirannya terhadap buku yang berjudul Economy Doctrine of Islam. Buku tersebut sangat terkenal. Buku-buku karya Afzalur Rahman sering dibuat untuk rujukan bagi kalangan akademisi, peneliti, dan pengait ekonomi Islam di Indonesia. Sekian biografi dari Afzalur Rahman. Setelah ini akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Di sini saya Vita Fauzia Hafnani akan menjelaskan konsep ekonomi dalam masa Afzalur Rahman, di mana dalam konsep itu ada 3. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu ajaran moral, di mana ajaran moral dalam konsep Afzalur Rahman ini tetap dalam kaidah Islam dan hukum Islam, di mana dalam hukum Islam itu sudah diterapkan bahwasanya hanya mengambil sebagian dari harta orang kaya. Contohnya yaitu zakat mal, di mana sudah diterapkan beberapa yang harus diberikan dari sebagian harta orang kaya tersebut. Dan di sini ada juga dalam pendidikan moral. Kalau dalam pendidikan moral ini lebih dalam keikhlasan diri seseorang dan untuk mendapatkan pahala yang lebih besar. Jadi di sini tidak diterapkan beberapa yang harus diberikan, tetapi sesuka hati dan keikhlasan dari sebagian orang atau dari orang kaya tersebut. Dan di dalam firman Allah juga sudah diterapkan, yaitu yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahilah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.
dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilkannya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di situ dijelaskan bahwasanya kalau kita mau memberikan sedekah untuk orang lain yang juga harus tidak haram atau yang baik-baik. Jadi kalau itu diterapkan maka pahala kita juga banyak. Itu dari firman Allah. Tetapi kalau dalam hadis Nabi Muhammad itu juga ada bahwasanya itu intinya apabila kita mempunyai sedikit atau mempunyai banyak, kalau memang kita bisa memberikan kepada orang lain, kenapa tidak? Jadi kita itu lebih baik memberikan sebagian harta dari apa yang kita berikan. Jadi Nabi Muhammad itu memberikan di hadisnya itu bahwasanya sebaiknya kita memberikan sebagian harta untuk orang lain. Itu konsep ekonomi Islam dalam hal ajaran moral. Sekian dari saya. Dan nanti selanjutnya di hadisnya itu bahwasanya sebaiknya kita memberikan sebagian harta untuk orang lain. Itu konsep ekonomi Islam dalam hal ajaran moral. Sekian dari saya. Dan nanti selanjutnya juga ada. Saya Siti Hovifah akan melanjutkan presentasi pemikiran ekonomi Islam tentang syarat yang sah. Islam tanpa ragu mengembangkan ajaran infak pengeluaran pribadi di jalan Allah melalui ajaran moral dan menentukan langkah aturan efektif untuk menjamin kebutuhan konsumsi agar digunakan dengan sebaik-baiknya. Memang benar, pendidikan moral mendorong orang untuk membelanjakan hartanya sebanyak mungkin untuk mencari ridho Allah. Akan tetapi Islam telah menentukan batasan-batasan untuk mengatur penggunaan harta yang berlebihan. Yang pertama, Islam melarang meminjami tabungan dengan menetapkan bunga karena di dalam Islam seberapapun bunga itu sama dengan riba. Kemudian dilarang menumpuk kekayaan, jadi harus mempergunakan harta sebaik mungkin yang dimilikinya untuk kebutuhan hidup, sedangkan kelebihannya untuk orang lain untuk memenuhi kebutuhan mereka dan menjaga seluruh akumulasi harta masyarakat dalam sirkulasi yang konstan. Apabila tidak melakukan hal ini, maka harus membayar zakat sebesar 2,5% per tahun atau seluruh akumulasi harta untuk dimanfaatkan orang miskin atau yang membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, semua harta yang dimiliki seseorang dari pengumpulannya secara berangsur-angsur dari segala sumber kecuali pembayaran zakat dan infak harus segera dibagi kepada ahli warisnya setelah orang tersebut meninggal dunia. Sekian. Saya Widiawati akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Afzalur Rahman mengenai bunga. Dalam suatu negara itu berdiri di antara dua ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis, di mana pengertian dari kapitalis yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh swasta, sedangkan sosialis yaitu sistem ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Dalam negara Islam itu tidak akan membiarkan perekonomian hanya dikuasai oleh segelintir orang kapitalis saja, dan akan tetapi juga tidak membenarkan sistem praktik komunis, karena di dalam praktik komunis itu tidak ada kebebasan dan membuat seorang individu itu akan merasa terkekang. Dalam negara Islam
itu berusaha untuk melindungi umat manusia dari penindasan golongan kapitalis dan komunis. Dalam negara Islam juga tidak menganjurkan adanya sistem bunga karena bunga termasuk riba dan jelas hukumnya adalah haram. Bagi para pelaku riba itu tidak hanya mendapatkan balasan di akhirat saja, tetapi dalam dunia pun mereka akan mendapatkan balasannya. Contoh pemusnahan dalam harta riba itu dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah secara konkret, misalnya seseorang itu ditimpa musibah atau bencana atau mungkin sakit yang mana itu tidak hanya membutuhkan biaya yang sedikit untuk pengobatannya. Yang kedua adalah dengan cara abstrak, yaitu melalui misalnya seseorang itu memiliki harta yang berlimpah atau bergelimang harta, tetapi di dalam hidupnya dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Dalam Al-Quran juga sudah ada larangan untuk memungut bunga dan menganjurkan tingkat bunga 0 bagi negara Islam sebagai satu-satunya bunga yang sah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 juga terdapat larangan riba yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Di dalam ayat ini jelas hukumnya bahwa sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak boleh memakan harta riba.